Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berkhayal. Chu Feng secara pribadi mengantarkan Chu Yue dan yang lainnya pergi. Hanya ketika kereta Chu Yue dan kereta lainnya menghilang dari pandangannya, dia berbalik untuk masuk kembali ke Sekte Azure Dragon. Tepat ketika dia melewati pintu masuk Sekte Azure Dragon, sekelompok tetua segera mengelilinginya. Mereka adalah orang-orang dari Departemen Hukuman, yang terlemah memiliki kultivasi tingkat 1 dari ranah asal, dan yang memimpin mereka memiliki kultivasi dari tingkat kedua dari ranah asal. Ketika dia melihat Chu Feng, tanpa peringatan apapun dia segera berteriak. "Tangkap dia!" teriak pemimpin dari tetua itu. Pada awalnya, para tetua dari Departemen Hukuman bahkan tidak menganggap Chu Feng di mata mereka. Setelah itu, hanya 2 orang tetua yang berjalan mendekati Chu Feng. Mereka bahkan tidak menggerakkan lengan mereka, atau mengangkat tangan mereka. Mereka hanya menarik Chu Feng dengan kekuatan asal mereka, dan mereka ingin menggunakan tekanan dari ranah asal untuk secara paksa menekan Chu Feng. Tentu saja, ketika mereka menekan kekuatan asal mereka terhadap Chu Feng, kekuatan itu benar-benar tidak berguna. Karena tidak ada yang terjadi pada Chu Feng, dan dia tidak terpengaruh sedikit pun. Di sisi lain dan hanya pada saat itu, perubahan terjadi pada tubuh Chu Feng. Lapisan kekuatan asal melonjak seperti badai. Seketika, itu menenggelamkan para tetua dari Departemen Hukuman. Kekuatan yang kuat pun meledak tak terbendung. Sebelum para tetua dari Departemen Hukuman bahkan bereaksi terhadap apa yang terjadi, mereka didorong ke udara oleh aura kuat milik Chu Feng. Ketika mereka mendarat, kulit mereka pucat putih, dan mereka terluka parah. Orang yang mengamati, mereka benar-benar ketakutan ketika mereka melihat adegan itu. Para tetua di Departemen Hukuman semuanya, mereka berada di ranah asal. Chu Feng menggunakan kekuatannya sendiri untuk menekan begitu banyak para tetua, jadi apakah itu berarti dia juga melangkah ke ranah asal? Kalian kembali saja, dan beritahu Liu Chengen ini. Jika dia ingin menjagaku, katakan padanya untuk secara pribadi datang. Ucap Chu Feng yang bahkan tidak memperhatikan tatapan rumit kerumunan. Dia hanya dengan acuh tak acuh melirik para tetua dari Departemen Hukuman, sebelum menuju ke arah markas besar Sword Alliance. Ketika dia tiba di sana, Chu Feng langsung menyerang tanpa peringatan. Setiap anggota aliansi pedang yang muncul dalam pandangannya, itu telah ditikam dantian mereka, dan kultivasi mereka langsung hancur seketika. Dari apa yang Chu Feng bisa lakukan sekarang, dia bisa dengan mudah membunuh mereka di level keempat dari ranah asal. Jika dia menggunakan guntur berwarna emasnya, membunuh mereka yang ganya berada di level 5 dari ranah asal, itu sama saja Chu Feng seperti meremas semut. Bahkan orang-orang di tingkat 6 dari ranah asal mungkin tidak dapat mengalahkan Chu Feng, belum lagi para murid Spirit Inem. Chu Feng tidak melumpuhkan mereka dengan menghancurkan tangan atau kaki mereka, tetapi dia juga melumpuhkan mereka dengan menghancurkan kultivasi mereka, dan dia melakukan semua itu dengan satu serangan saja. Meskipun dia hanya menikam dantian mereka, ketika beberapa ratus murid istana berada di tanah, adegan buruk itu bukanlah sesuatu yang bisa diterima oleh orang normal. Chu Feng telah kembali, dan dia saat ini secara terbuka membantai aliansi pelataran dalam. Darah membentuk sungai di pelataran dalam, dan bahkan para tetua tidak bisa mengendalikannya. Orang ini terlalu tidak terkendali, dan dia benar-benar membuat musuhnya keluar dari Sekte Azure Dragon. Berita tentang tindakan Chu Feng ini, itu dengan cepat menyebar ke seluruh pelataran bagian dalam. Berita itu bahkan memasuki zona inti, dan seketika orang-orang dari berbagai tempat datang ke pelataran dalam, dan mereka ingin mengamati adegan itu. Tentu saja, Departemen Hukuman Pelataran Dalam tidak akan mengabaikan tindakan Chu Feng. Liu Chengen secara pribadi pergi keluar, dan dia memimpin beberapa ratus tetua dari Departemen Hukuman, dan segera mengepung Chu Feng. Mereka bahkan berteriak marah, dan ingin membunuh Chu Feng.
Setelah semua, dia sudah memiliki beberapa sejarah dengan Chu Feng, sehingga dia bisa menggunakan kesempatan itu untuk membunuh Chu Feng. Dia berencana untuk membalas cucunya, yaitu Liu Mang. Kerumunan sekitarnya berpikir bahwa Chu Feng tidak diragukan lagi akan mati. Setelah semua yang terjadi di dalam pelataran dalam, nama Liu Chengen sangat terkenal. Namun, ketika pasukan Liu Chengen tiba di markas Sword Alliance, dua pasukan lagi tiba pada saat yang sama juga. Itu adalah Theta Surou, yang bertanggung jawab atas kejadian ini, dan juga gedung keterampilan bela diri Tetua Ouyang, yang bertanggung jawab atasnya. Tetua Ouyang memimpin puluhan orang, sedangkan Surou memimpin 1000 orang. Dalam hal kekuatan, itu benar-benar mengalahkan Liu Chengen. Surou, apa ini? Anak ini melanggar peraturan sekte, dan dengan sembrono menghancurkan kultivasi para murid dari sekte yang sama. Departemen hukumanku menangkapnya karena kejahatan itu. Sebagai tetua di sekte Azure Dragon, kamu benar-benar melindunginya. Apakah kamu bahkan memenuhi syarat untuk menjadi tetua sekte Azure Dragon? Liu Chengen dengan keras bertanya, seolah-olah dia ingin semua murid sekitarnya mengetahui bahwa tindakan Surou ini salah. Chu Feng adalah murid inti, jadi bahkan jika dia melakukan sesuatu yang salah, itu bukan giliranmu untuk menghukumnya. Itu karena kamu tidak memenuhi syarat untuk melakukannya. Balas Surou dengan tidak terburu-buru dalam berkata. Dia hanya dengan santai melirik Liu Chengen, dan dia bahkan tidak menatapnya. Tetua Liu, aku tahu bahwa kamu memiliki beberapa dendam pribadi dengan Chu Feng. Tapi aku berharap kamu menangani hal-hal yang sesuai, dan tidak membawa masalah pribadimu ke dalam masalah ini. Meskipun hal-hal yang dilakukan Chu Feng hari ini sedikit berlebihan, tetapi itu bukanlah tanpa alasan. Ketika aliansi pedang mengalahkan aliansi Chu, di mana departemen hukuman kamu? Tetua Ouyang juga langsung berbicara. Meskipun senyumnya sangat lembut, nadanya dipenuhi dengan cemoohan. Kamu, Liu Chengen tidak memiliki kata-kata untuk membantahnya. Dia tidak bisa berurusan dengan Surou, ataupun Tetua Ouyang. Jadi, dia tidak dapat dengan paksa menyerang Chu Feng. Akan tetapi, dia tidak khawatir. Setelah semua, dia bukan satu-satunya orang yang ingin berurusan dengan Chu Feng. Ketika orang-orang dari pelataran dalam tiba, bahkan jika dia tidak menyerang dirinya sendiri, Chu Feng tidak akan memiliki waktu yang mudah. Chu Feng, kamu benar-benar mendapatkan hal yang terlalu besar kali ini. Bagaimana mungkin kamu bisa menghancurkan kultivasi begitu banyak murid dari sekte yang sama? Masalah ini telah mengguncang seluruh sekte Azure Dragon. Bahkan jika kakakku ingin melindungimu, dia akan menjadi tidak berdaya. Ucap Su Mei yang juga sudah tiba. Dia berdiri di samping Chu Feng, saat dia melihat anggota aliansi pedang yang saat ini sedang dirawat oleh para tetua. Di dalam mata indahnya, itu ada kekhawatiran. Tentu saja, dia tidak khawatir tentang keselamatan anggota Sword Alliance, tapi dia khawatir tentang keselamatan Chu Feng sendiri. Oh, sekarang kamu sudah memikirkan aku. Ketika aliansi pedang menindas keluarga Chu di saat aku tidak di sini, di mana kamu dan saudara perempuanmu? Balas Chu Feng sambil sedikit mengomel, ketika ia melirik Su Mei dengan sekilas. Dia tidak khawatir atau takut, karena dia sudah bisa menggunakan formasi roh. Jadi selama Zhuge Liuyun tahu tentang itu, dia pasti akan membawanya sebagai muridnya. Di dalam sekte Azure Dragon dengan perlindungan orang itu, siapakah orang yang berani menyentuhnya? Apalagi, dia telah menghancurkan kultivasi murid-murid pelataran dalam. Bahkan jika dia membunuh mereka, dia hanya akan menerima hukuman ringan, dan tidak ada yang berani mengambil nyawanya. Chu Feng, jika kamu berpikir seperti itu, maka kamu benar-benar menyalahkan aku dan saudara perempuan aku, ucap Su Mei. Setelah mendengar kata-kata Chu Feng, Su Mei memiliki keluhan di seluruh wajahnya. Dia mengerucutkan mulutnya, dan kemudian berkata, meskipun itu Wu Jiu yang menindas keluarga Chu kamu, tapi dalam kenyataannya, itu semua di bawah hasutan Gong Luyun. Pada hari ketika aliansi pedang mulai beraksi, kakakku akan bertugas keluar sekte.
Namun pada saat itu, Gong Luyun menemui saudara perempuanku. Bahkan dia ingin bertaruh dengan saudara perempuanku. Katanya, selama dia bisa mengalahkannya, dia akan meninggalkan hidupmu dalam pertempuran yang diatur dalam 1 tahun. Namun, jika saudara perempuanku kalah, kakakku tidak boleh membuat hal-hal menjadi terlalu sulit bagi Gong Luyun. Dia hanya meminta agar aku dan kakakku, itu untuk tidak mengganggu masalah antara aliansi pedang dan Chu Alliance. Jika kakak perempuanku tidak menjadi tetua, dia akan menjadi murid nomor 1 di Sekte Azure Dragon. Selain itu, kota burung Vermilionku juga dalam kondisi buruk dengan kota kura-kura hitamnya. Jadi secara alami, kakak perempuanku tidak takut pada Gong Luyun. Dia setuju untuk bertarung, dan dia ingin memberinya pelajaran. Namun, itu semua tidak terduga, kakakku ternyata, dan dia kalah sangat teliti. Meskipun dia tidak mau, dia harus menepati janjinya. Jadi, saudara perempuanku tidak punya pilihan. Selain tidak peduli tentang hal-hal itu, dan dia tidak punya cara untuk campur tangan dengan masalah antara aliansi pedang dan Chu Alliance. Wajah Su Mei penuh dengan keluhan, ketika dia berbicara tentang kebenarannya secara rinci. Gong Luyun mengalahkan kakakmu, seru Chu Feng dengan agak terkejut. Dia telah melihat metode Su Rou sebelumnya, dan meskipun dia hanya di tingkat 1 dari ranah mendalam, tapi dia tentu saja dia adalah praktisi kelas atas. Lagi pula, dia hampir disebut sebagai murid nomor 1. Pada saat ini Gong Luyun juga berada di level 1 dari ranah mendalam. Jika dia mampu mengalahkan Su Rou, itu berarti dalam hal metode, Gong Luyun jauh lebih kuat dari Su Rou. Dia tidak hanya mengalahkan kakakku tapi dia bahkan mengalahkan tetua Ouyang. Ucap Su Mei sambil mengalihkan pandangannya ke arah tetua Ouyang yang tidak terlalu jauh. Bahkan tetua Ouyang juga dikalahkan, seru Chu Feng. Alis Chu Feng yang sudah kencang, saat ini bahkan semakin kencang. Banyak orang tidak tahu kemampuan tetua Ouyang, karena dia telah menyembunyikannya dengan sangat dalam. Namun setelah mendengar cerita dari Su Mei, dia tahu bahwa tetua Ouyang sudah memasuki ranah mendalam sejak dulu. Saat ini, tetua Ouyang sedang menuju level 2 dari ranah mendalam, dan dia benar-benar berada di puncak level 1 ranah mendalam. Su Rou dan tetua Ouyang memiliki hubungan yang cukup dekat, jadi dia telah bertengkar dengan tetua Ouyang sebelumnya. Meskipun mereka berakhir begitu saja, tapi pada kenyataannya, tetua Ouyang menahan diri demi Su Rou. Jika Gong Luyun mampu terus mengalahkan Su Rou dan tetua Ouyang, itu membuat Chu Feng tiba-tiba menyadari bahwa, Gong Luyun mungkin tidak tampak sesederhana seperti yang terlihat. Chu Feng, karena para tetua dari wilayah inti belum tiba, cepatlah lari. Kamu pergilah ke kota burung Vermilion aku, dan tanpa ragu kamu akan aman berada di sana. Su Mei bersandar pada tubuh Chu Feng, dan diam-diam mengatakan itu di sebelah telinganya. Apakah itu keinginanmu, ataukah itu keinginan kalian? Chu Feng tersenyum dan bertanya. Itu adalah keinginan saudara perempuan aku, dan juga diriku. Kami berdua berharap, tidak akan terjadi hal buruk padamu, jawab Su Mei. Tatapan Su Mei penuh dengan permohonan. Dia benar-benar takut bahwa Chu Feng akan terlalu keras kepala, dan tetap berada di sana untuk menjemput kematiannya. Kalian berdua benar-benar memperlakukanku dengan baik. Chu Feng hanya terkekeh. Dia mengulurkan tangannya, dan dengan penuh kasih menggosok rambut Su Mei yang lembut dan cerah, sebelum dia berjalan keluar dari kelompok orang. Pada saat itu, depresi dalam hati Chu Feng sudah menghilang seperti awan, karena dia tahu bahwa Su Rou dan Su Mei tidak meninggalkan keluarganya. Tetapi mereka sedang mengalami kesulitan. Pada akhirnya, itu semua masih untuknya. Chu Feng, kemana kamu akan pergi? Tanya Su Mei. Melihat itu Su Mei segera menarik Chu Feng, karena dia tahu bahwa arah yang dia tuju bukanlah jalan keluar. Karena Wu Jiu ini memperlakukan keluarga Chu aku seperti itu, aku tidak bisa membiarkannya pergi begitu saja, dan tidak mungkin aku tidak melakukan apa-apa kan? Chu Feng samar-samar tersenyum dan membalas. Apa, kamu sudah gila?
Kamu ingin pergi ke wilayah inti dan menantang Wu Jiu? Seru Su Mei yang takut dengan kata-kata Chu Feng, tapi dia tidak bisa menahannya. Dengan sekali kedipan mata, Chu Feng sudah melompat keluar dari kerumunan, dan dengan gila berlari menuju wilayah inti. Chu Feng ingin lari, tangkap dia. Su Rou, karena kamu punya niat untuk melindungi anak ini, maka aku akan melaporkan masalah hari ini kepada kepala sekte. Ketika dia melihat itu, Liu Chengen berteriak dengan panik. Jika Chu Feng tetap berada di sekte Azure Dragon, maka itu akan sulit baginya untuk melarikan diri dari kematian. Namun, jika Chu Feng melarikan diri, bahkan jika dia ingin membunuh Chu Feng, itu akan terlalu sulit. Pada awalnya ketika Su Rou dan Tetua Ouyang melihat itu, mereka bersukacita secara tersembunyi. Tidak hanya mereka tidak mengikutinya, mereka bahkan mengambil kesempatan untuk mengganggu. Mereka memerintahkan bawahan mereka untuk mengganggu bawahan Liu Chengen, itu mereka lakukan untuk melindungi Chu Feng saat dia melarikan diri. Namun, ketika mereka menemukan ke arah mana Chu Feng melarikan diri, wajah mereka yang penuh kebahagiaan, kini berubah menjadi dahi dengan garis-garis hitam. Bagaimana mungkin Chu Feng akan melarikan diri? Dia hanya melemparkan dirinya ke jaring, dan pergi untuk bunuh diri. Orang ini, kenapa dia tidak membiarkan orang bebas dari kekhawatiran? Pikir Su Rou. Wajah Su Rou memerah karena marah, saat dia berdiri di tempatnya sambil menginjak kakinya. Setelah berpikir sebentar, sosoknya yang memikat itu segera maju dan dia langsung mengejar Chu Feng. Tetua Ouyang tidak terkecuali, karena dia juga mengikuti dengan cermat. Dia ingin melihat apa yang akan dilakukan Chu Feng. Chu Feng bergerak sangat cepat, dan jauh sangat cepat. Dia bergegas ke wilayah inti dari pelataran dalam. Setelah memasuki wilayah inti, dia tidak berhenti sama sekali, dan dia langsung tiba di sebuah alun-alun. Alun-alun itu berbentuk bundar, dan konstruksinya cukup unik. Di tengah-tengahnya, itu seperti ada tahap pertempuran besar. Tahap pertempuran itu berwarna merah, yang seolah-olah itu diwarnai oleh darah, dan itu sangat mencolok mata. Bahkan ada lonceng besar berwarna merah, di tengah panggung pertempuran itu. Di lonceng besar tersebut, itu ada tanda besar yang digantung di sana. Pada tandanya tersebut, itu ada beberapa kata besar. Panggung hidup dan mati untuk meluaukan dendam. Seperti monyet yang lincah, Chu Feng melompat dan tiba di depan lonceng yang besar itu. Dia memukulnya beberapa kali, dan suara bel bergema di udara. Itu hampir bergema di seluruh wilayah inti, dan dengan sangat cepat suara lonceng itu menarik pengamatan murid inti sekitarnya. Karena mereka bisa mendengar bahwa, suara itu adalah lonceng pertarungan hidup dan mati untuk menghilangkan dendam. Pertarungan hidup dan mati. Seperti namanya, jika ada dendam di antara para murid, maka hidup dan mati mereka akan diputuskan di sana. Meskipun ada aturan sekte untuk sekte Azure Dragon, selama ada dua murid yang memiliki dendam yang tidak bisa diselesaikan, dan harus menyelesaikannya dengan hidup mereka, maka mereka memang hanya bisa datang ke tempat itu. Namun sebelum itu, mereka perlu menandatangani sertifikat hidup dan mati. Mereka yang berani memukul lonceng besar di panggung hidup dan mati, itu berarti mereka akan membawa duel hidup dan mati. Adegan itu berisi keaktifan yang paling ingin dilihat orang. Pada saat itu, hampir semua orang dari wilayah inti telah tiba. Bahkan di sana ada beberapa tetua. Wah, bukankah itu Chu Feng? Bukankah dia memulai pembantaian di pelataran dalam? Bagaimana bisa dia berani datang ke sini? Bocah ini terlalu berani. Pertama, dia menyinggung senior Gong. Kemudian, dia dengan marah melukai murid-murid pelataran dalam. Dan sekarang, dia berada di panggung hidup dan mati. Apa yang akan dia lakukan sekarang? Ucap para murid lain. Nama terkenal Chu Feng sudah menyebar ke seluruh sekte Azure Dragon, dan bahkan gambarnya dipajang di mana-mana. Siapapun bisa mengenali Chu Feng, dan mereka bingung dengan tindakannya. Pada saat itu, semua orang memiliki pemikiran yang sama di hati mereka. Yaitu, bocah tersebut ingin mati. Ketika orang-orang membentuk lautan di sekitar panggung hidup dan mati, Chu Feng berhenti membunyikan lonceng besar itu.
Dia menegakkan punggungnya, dan berteriak keras ke kerumunan yang mengelilingi panggung. Siapa yang bernama Wu Jiu? Datanglah untuk mati, teriak Chu Feng. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak. Bye-bye.